Ya, hari ini saya akan ngomong tentang hadiratnya mengubahkan. Semua katakan sama-sama. Hadiratnya mengubahkan. Hadirat Tuhan itu mengubahkan. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang kita sering menyamakan kehadiran Tuhan dengan apa yang kita rasakan sementara pujian dan penyembahan. Kadang ya, kita merasa bahwa kita sangat disentuh. Ada di antara kita yang menangis. Ada di antara kita yang merasakan kedamaian. Ada di antara kita yang merasakan kehangatan. Bahkan ada juga yang mungkin tertawa karena dijamah Tuhan, karena disentuh Tuhan. Oke. Dan saya katakan, ya itu benar. Oke. Itu benar. Oke. Ketika Tuhan hadir, Anda pasti akan rasakan sesuatu. Dan itu benar. Namun yang saya ingin katakan bagi semua kita di pagi hari ini adalah, oke, Anda boleh merasakan apa saja. Hangat, damai, tenang, tertawa, menangis. Tapi dengarkan baik-baik. Faktor penentu apakah Anda bertemu dengan Tuhan, faktor penentu apakah Anda berjumpa dengan Tuhan, apakah adakah perubahan dalam hidup Anda. Kalau Anda bilang bahwa Anda bertemu dengan Tuhan, berarti ada sesuatu yang berubah dalam hidup Anda. Karena fakta kami melihat bahwa banyak orang dalam gereja ini, ada banyak orang di luar gereja sana. Waktu nyembah Tuhan luar biasa, anak muda, orang tua, nangis semuanya. Tapi itu sampai di luar, hidupnya tidak seperti apa yang ditunjukkan dalam gereja. Itu fakta, saudara. Makanya saya bilang faktor penentu apakah benar orang itu ketemu dengan Tuhan adalah apakah ada perubahan dalam hidup orang itu. Karena sebab kita percaya bahwa kalau Allah hadir maka ada perubahan. Amin. Kalau Allah hadir maka sesuatu pasti terjadi. Kalau Allah hadir maka ada perubahan. Yang percaya katakan amin. Jadi sangatlah tidak mungkin untuk bertemu dengan Tuhan namun hidup Anda masih sama. Kalau Anda bilang Anda ketemu dengan Tuhan, lalu hidup Anda masih sama. Saya pertanyakan itu, saudara. Benarkah Anda ketemu dengan Tuhan? Karena itu kalau Anda ketemu dengan Tuhan, berarti pasti ada yang berubah. Karena kehadiran Tuhan pasti mengubahkan hidup Anda. Saya akan berbohong buat Anda. Kalau saya bilang, oh tadi sebelum saya kesini, saya ditabrak truk tronton. Tadi sebelum saya kesini dengan motor saya ditabrak truk kontainer. Ya kan? Mana mungkin saya ditabrak truk kontainer kalau saya masih bisa berdiri dengan minimal mungkin saya jalan pincang-pincang, mungkin ada perubahan di sini dan lain-lain. Ya. Itu artinya bahwa ketika Anda berjumpa dengan Tuhan pasti ada tanda, pasti ada bekas yang nyata yang bisa dilihat oleh orang. Amin. Amin. Ya jelaslah kalau saya ditabrak truk kontainer cuma 2. Yang ngerti ini cuma orang Ambon, antara kuda mati atau benteng. Ya. Tapi puji Tuhan saya baik-baik saja, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada perbedaan yang sangat besar antara mengenal Allah sebagai konsep dan mengenal Allah yang nyata. Saya ulangi sekali lagi. Ada perbedaan yang sangat besar antara mengenal Allah sebagai konsep dan mengenal Allah sebagai Allah yang nyata. Anda mengenal Allah sebagai konsep adalah Allah yang hanya melayani Anda punya tujuan dan keinginan. Kalau Anda ingin sehat, jawabannya Tuhan. Kalau Anda ingin kaya, jawabannya Tuhan. Kalau Anda ingin umur panjang, jawabannya Tuhan. Kalau Anda ingin usaha diberkati, jawabannya Tuhan. Ya kan, amin? Kalau Anda ingin pekerjaan yang baru, jawabannya Tuhan. Kalau Anda ingin makmur, jawabannya Tuhan. Kalau Anda ingin suami yang baru, istri yang baru, jawabannya jadi kadang orang memperlakukan Tuhan itu seperti jin. Anda tahu jin ya? Digosok-gosok, keluar, ya kan? Jin. Kuberi kamu 3 permintaan. Kadang orang Kristen memperlakukan Tuhan seperti jin. Dia pikir dia ke gereja, dia pikir dia baca kitab, dia pikir dia melayani Tuhan, lalu Tuhan akan melayani apa yang dia inginkan. Sorry, maaf, saya bilang Anda keliru. Anda hanya mengenal Tuhan sebatas konsep.
Kalau orang mengenal Tuhan sebatas konsep, orang hanya ingin Tuhan itu melayani, dia punya goal, dia punya target, dia punya agenda, dia punya rencana. Tapi kalau perjumpaan dengan Allah yang nyata, dengar baik-baik. Perjumpaan dengan Allah yang nyata tidak akan melayani agenda Anda. Tidak akan. Perjumpaan dengan Allah yang nyata, dengar baik-baik. Allah yang nyata tidak akan melayani agenda Anda, tujuan Anda, goal Anda, tidak. Justru perjumpaan Anda dengan Allah yang nyata akan membuat Anda itu melayani agendanya Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat Anda melayani tujuan-tujuannya Tuhan. Bukan Tuhan melayani tujuan-tujuan Anda. Anda harus ingat itu baik-baik. Amin. Nah, sekarang kita lanjut. Saudara, dalam ayat yang pertama bacaan kita tadi dikatakan begini. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Oke, kita berhenti di sini. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah, ini latar, ini setting, dan saya ingin Anda mengerti. Karena ini introduksi sebelum saya masuk di intinya. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah, pada saat kejadian ini terjadi, waktu Raja Uzia sudah mati, meninggal, itu Yesaya sudah menjadi nabi. Raja Uzia ini adalah raja yang awalnya saya bilang berbeda dibanding semua raja Israel dan Yehuda pada masa itu. Kalau Anda belajar sejarah, kalau Anda baca Alkitab, Anda tahu bahwa kebanyakan raja-raja Israel dan Yehuda itu adalah raja-raja yang buruk, betul? Tapi Uzia pada awalnya dia berbeda dari mereka. Saya bilang pada awalnya. Dia berbeda dari kebanyakan raja-raja pada masa itu. Dan dia selama 52 tahun memerintah orang Yehuda, bangsa Yehuda. Alkitab menyaksikan bahwa bangsa Yehuda itu hidup dalam kemakmuran, dalam kekayaan. Dia bangun kerajaannya jadi salah satu kerajaan yang kuat dalam kepemimpinan Raja Uzia. 52 tahun dia memerintah di sana, saudara. Dan pada masa itu sekali lagi orang Yehuda mengalami kemakmuran. Dia kuat secara militer, punya banyak kekayaan dan punya kekuasaan yang besar. Tapi saudara, ini kontras sekali, ini yang agak mirip. Mereka dalam kondisi makmur, kuat secara militer, tapi di saat yang bersamaan kita lihat bahwa ada yang kontras terjadi. Justru orang-orang Yehuda, hidup mereka itu jahat, hidup menjauh dari Tuhan. Dan lihat, jadi sepertinya Alkitab ingin memberikan sebuah gambaran bagi kita adalah saat-saat yang paling berbahaya dalam hidup kita itu bukanlah ketika datang kesulitan, bukan. Tapi ketika segala sesuatu itu berjalan dengan baik, ketika Anda mulai hidup makmur, ketika Anda mulai punya segala sesuatu, nah harusnya dalam tanda kutip itu menjadi warning bagi Anda. Karena apa yang ditunjukkan dalam kisah Raja Uzia ini, saudara, mereka punya segala macam hal, mereka kaya, mereka makmur, mereka kuat. Tapi pada saat yang bersamaan mereka hidup menjauh dari Tuhan. Ini bahaya, ini warning. Oke. Jangan salah sekali lagi, saudara. Alkitab menunjukkan bagi kita bahwa saat-saat yang paling berbahaya dalam hidup kita itu bukanlah sewaktu kita berada dalam masa-masa sulit, tetapi pada masa-masa kita makmur. Anda harus berhati-hati karena kemakmuran, harta kekayaan itu bisa bawa orang menjauh dari Tuhan. Ketika orang kaya, orang mulai pikir, buat apa saya cari Tuhan? Toh kan saya punya segala-galanya, betul? Ini yang selalu Ibu Gembala dan almarhum Pastor John ngomong dari mimbar ini. Berhati-hati ketika Anda sudah punya segala sesuatu, jangan lupa Tuhan. Kami selalu ingatkan anak-anak muda yang belum punya pekerjaan, ingat baik-baik, ketika Anda punya pekerjaan, tetap ingat Tuhan, tetap cari Tuhan. Karena kadang ketika Anda punya segala sesuatu, Anda mulai lupa Tuhan. Please jangan. Bilang buat orang di kanan, jangan lupa Tuhan. Nah, tadi saya bilang awalnya Raja Uzia ini dia hidup takut Tuhan. Dia bawa umat Yehuda, dia bawa umat Tuhan itu masuk dalam berkat-berkat Tuhan. Tapi saya lihat bahwa kisah Raja Uzia tidak berakhir dengan baik. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. Nanti saya baca saja. Saudara, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa setelah Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Saya tadi baca dalam beberapa terjemahan yang lain, saya ingat dalam Good News Translation, Good News Bible, kemudian The Message,
dikatakan bahwa ketika Raja Uzia menjadi kuat, dia menjadi arogan, dia menjadi sombong, lalu dia memperlakukan gereja bait Allah seperti miliknya sendiri. Tadi saya baca, saya sempat baca lagi, saya lihat dia punya ayat-ayat bandingan. Ketika dia mulai kuat, dia merasa bahwa dia sudah bikin banyak hal di gereja, dia merasa bahwa dia memiliki gereja itu. Dia merasa bahwa dia memiliki, dia punya itu bait Allah. Dan lihat, ketika dia mulai kuat, dia mulai sombong. Dan kita menyaksikan bahwa akhir hidup Raja Uzia, Tuhan menulahi dia dengan kusta. Akhir hidupnya tidak sebaik ketika dia memulai. Darah, hati-hati. Kita bilang kalau kita mulai dengan roh, jangan akhiri dengan daging. Ya, darah, Uzia melakukan apa yang haram bagi dia. Karena kita menuliskan bahwa dia masuk ke bait Allah, lalu dia bakar ukupan. Karena kalau Anda baca Alkitab, Anda tahu yang punya tanggung jawab untuk membakar ukupan hanyalah imam keturunan Harun yang boleh melayani dalam bait Allah. Dari ini orang, dalam tanda kutip maaf, dia lancang. Dia lancang mengurusi apa yang menjadi bagiannya hamba Tuhan. Cuma katakan oh. Darah, saya ngomong ini firman Tuhan loh. Darah, saya tidak sempat asal kutip, tidak. Darah, ini Uzia dia lancang, darah. Bahkan tadi saya baca, saudara, itu Imam Azaria dengan 80 orang imam yang lain itu berusaha untuk menghentikan dia. Tapi karena saking arogannya, dia saking sombongnya, saudara. Kalau dia bakar ukupan buat Allah. Dan tanpa tahu kusta muncul. Dan pada masa itu kalau orang kusta terusir keluar. Dan lihat, Bapak Gembala almarhum pernah sampaikan di tempat ini, saudara, jangan lancang Anda mengurusi apa yang menjadi porsinya hamba Tuhan. Jangan lancang Anda mengurusi apa yang menjadi bagiannya hamba Tuhan di gereja. Oke, apa yang menjadi tugas hamba Tuhan, biarkan hamba Tuhan itu kerjakan. Dia lakukan. Oke. Karena ini orang ditetapkan, ini orang dipilih, ini orang diurapi. Kita lihat Raja Uzia, dia berpikir bahwa dia sudah kasih banyak buat rumah Tuhan. Dia berpikir dia sudah kasih banyak buat gereja, jadi dia bisa atur gereja. Maaf saya bilang, Anda punya perpuluhan boleh sangat besar, persembahan boleh sangat besar, tapi Anda tidak bisa mengatur gereja. Dengar baik-baik, Anda ini aset gereja, bukan gereja aset Anda. Berarti ya, oke, maaf saya ulangi sekali lagi. Anda ini asetnya gereja, bukan gereja aset Anda. Bukan. Kalau gereja aset Anda bisa bikin semaunya Anda. Ya kan? Dan kenapa saya ngomong gini? Karena ada orang-orang yang dia pikir dia kasih banyak, dia berikan banyak. Dia berpikir bahwa dia bisa mengatur banyak hal dalam gereja. Saya ingat almarhum Bapak Gembala pernah cerita ada satu gereja, dan di situ ada satu orang kaya, dia kasih banyak hal, dia kasih speaker, dia kasih mic, semua alat elektronik dikasih. Nah begitu bermasalah dengan gembalanya, dia keluar, dia minta dikembaliin speakernya. Kasih pulang speaker, kasih pulang mic, kasih pulang kursi. Udah lihat, Anda boleh kasih banyak. Saudara, ini sebuah kebenaran yang mungkin perlu saya sampaikan sedikit buat Anda. Oke. Dalam hal persepuluhan, saudara, Anda mau kasih banyak atau mau kasih sedikit, di hadapan Tuhan bukan nominal. Di hadapan Tuhan itu presentase 10%. Jadi kalau Anda kasih banyak, Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan lihat 10% gak? Kalau Anda kasih sedikit, Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan lihat 10% gak? Anda kasih banyak atau sedikit, yang Tuhan lihat presentase 10% tidak. Jadi yang kasih banyak jangan sombong, yang kasih sedikit jangan berkecil hati. Semua Anda punya kontribusi dalam gereja. Semua Anda membangun gereja ini, amin. Ya. Nah ini Uzia, dia pikir dia kasih banyak buat gereja, dia bikin banyak buat gereja. Lalu dia pikir dia bisa mengatur gereja. Saya bilang tadi dalam terjemahan Good News Bible, dia pikir dia bisa mengatur gereja semuanya dia. Lalu masuk ambil kupan bakar. Sorry, tapi saya yakin di sini tidak ada. Amin. Ya. Tuhan.
Sama juga. Persembahan sukarela. Anda mau kasih banyak, Anda mau kasih sedikit. Kan namanya sukarela. Anda sudah kasih, ngapain Anda mau urusin lagi? Oh ini saya melihat kalau saya kasih gini, ini duitnya dikemanain? Dibikin seperti apa nih? Loh, kalau Anda mau seperti itu, Anda mendaftar di FBI atau CIA atau BIN, Badan Intelijen Nasional. Maaf saudara, ini keras bagi kita. Oke, kalau misalnya itu hamba Tuhan, dia nggak bertanggung jawab. Oke, dengar baik-baik. Dalam gereja kami punya aturan, kami punya hierarki. Saya bertanggung jawab untuk gembala sidang bertanggung jawab untuk sinode. Kami punya pemimpin, kalau kami salah, pimpinan kami akan tegur kami. Kalau enggak, Tuhan yang akan tegur kami. Bukan Anda yang tegur kami, salah. Anda jangan balik hierarkinya, salah. Kalau enggak Anda kayak si Usia, Anda terkutuk nanti. Maaf, ini keras buat Anda. Yang setuju katakan amin. Ya benar saudara. Please, gitu. Kalaupun Anda pengen ngomong, tempat mata Bapak, Mama, kita pengen ngomong. Itu sopan, itu baik, itu jemaat yang sehat. Yang setuju katakan amin. Iya. Saudara, Daud pun ketika diurapi jadi raja, Samuel sudah urapi dia jadi raja. Kesempatan untuk dia sentuh Raja Saul, dia bilang enggak. Saya enggak mau sentuh orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu prinsipnya, dia tahu hierarkinya, dia tahu. Toh pada akhirnya kan Tuhan yang hukum Saul, bukan Daud. Bilang buat orang kiri kanan, jangan lancang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya, amin. Oke, kita kembali ya, itu celingan saya sebentar. Oke. Ya, saya diingatkan Tuhan, jadi saya sampaikan aja gitu. Oke. Nah, kita kembali, sudah lihat. Jadi pada waktu Raja Usia meninggal, di waktu yang bersamaan, karena beberapa tahun saat sebelum Usia meninggal, itu kerajaan Asyur dari utara Israel itu mulai masuk untuk menginvasi daerah-daerah sekitar. Mereka mulai bergerak menaklukkan semua bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan mereka mulai bergerak mendekati kerajaan Yehuda. Dan waktu itu Usia meninggal. Anda bisa bayangkan pemimpin Anda meninggal. Dan di waktu yang bersamaan orang ingin menginvasi daerah Anda, negara Anda. Dan ini krisis nasional. Ini krisis global. Dan orang-orang mulai cemas. Dan tidak terkecuali Nabi Yesaya. Dia mulai cemas. Okay. Orang-orang mulai ketakutan. Orang-orang mungkin akan bilang, apa yang kita lakukan sekarang setelah Usia mati? Dan lihat itu bangsa Asyur sekarang mulai mendekati kita. Orang mulai cemas, orang mulai takut. Lalu pada waktu yang bersamaan juga orang-orang ini hidup menyembah berhala. Ini krisis global. Krisis yang luar biasa. Dan Yesaya pun mungkin bertanya-tanya, Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai nabimu, apa yang harus saya lakukan? Dan puji Tuhan, satu saat Yesaya masuk ke bait Allah. Dalam kondisi krisis, dia ke rumah Tuhan. Dan di rumah Tuhan inilah dia melihat penglihatan yang tadi. Di rumah Tuhan inilah dia ketemu dengan Tuhan. Dalam kondisi krisis, dia cari Tuhan. Amin. Dalam kondisi krisis, Anda cari Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Dan begitu dia ketemu Tuhan di bait Allah, Alkitab mengisahkan bahwa di titik inilah kehidupan Yesaya berbalik total. Dari mengenal Allah yang hanya sebatas konsep, sekarang dia mengenal Allah yang nyata. Dan di titik inilah Yesaya melayani agendanya Allah, agendanya Tuhan. Bukan Allah melayani agendanya Yesaya, tidak. Saudara, saya tidak tahu Anda yang hadir di hari ini diundang oleh siapa, diajak oleh siapa, atau mengapa Anda ada di sini hari ini. Itu tidak masalah buat saya. Karena yang paling penting buat saya adalah Anda perlu bertemu dengan Tuhan Allah yang kudus. Amin. Anda mau diundang, Anda mau diajak, karena apapun buat saya itu bukan masalah. Yang paling penting buat saya adalah Anda harus ketemu dengan Allah yang kudus. Nah, kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang 5 sekali lagi. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka,
2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Apa yang Yesaya lihat? Yang pertama yang saya lihat, dia melihat ada Tuhan sendiri yang duduk di tahta, yang kata kita tinggi menjulang. Wow. Kapan Yesaya melihat penglihatan ini? Dalam kondisi apa Yesaya melihat pemandangan ini, penglihatan ini? Dalam kondisi krisis. Betul? Saya bilang dalam kondisi krisis Yesaya melihat penglihatan ini. Dan saya bilang, Anda jangan membenci masa-masa krisis. Lagi, jangan Anda membenci masa-masa krisis. Kenapa? Karena dalam masa-masa ini Anda akan belajar bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas hidup Anda ketika segala sesuatu di luar kendalinya Anda. Jadi jangan membenci krisis, jangan membenci masalah, karena lewat krisis, masalah, tantangan, Anda akan belajar. Sekali lagi, Anda akan belajar bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup Anda ketika segala sesuatu di luar kendali Anda. Jadi bilang buat orang kiri kanan, jangan benci krisis. Dan pada saat krisis inilah saya melihat Allah yang berdaulat atas hidupnya. Nah, kita lanjut. Kemudian, yang saya lihat apa? Yang dilihat apa? Ketika dilihat Allah duduk di atas tahtanya yang tinggi menjulang. Kata kitab, kemudian di atasnya berdiri serafim. Berdiri apa? Serafim. Nah, saudara boleh perhatikan baik-baik. Ada yang tahu, ada yang mungkin yang belum tahu. Saudara, serafim itu malaikat, tapi dia bukan seperti Cupid. Saudara tahu Cupid? Cupid itu malaikat kecil, montok-montok, ya kan, pakai celana dalam aja gitu, terus pegang busur, lalu dia gini. Itu Cupid, ya kan? Dia panahnya, wah panahnya gini. Itu Cupid, lucu. Nah, serafim bukan Cupid, bukan. Oke. Serafim, saudara, kalau dalam bahasa aslinya secara harafiah, seraf. Asal kata serafim itu artinya yang terbakar, yang terbakar. Semua katakan yang terbakar. Jadi atribut utama dari serafim adalah api. Api. Jadi mereka ini sangat bercahaya, sangat berkilauan. Serafim. Karena atribut utama mereka adalah api. Dan saudara, ini yang sangat menakjubkan. Anda tahu apa yang mereka buat dengan sayap mereka? Kalau Anda baca. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Saya mau tanya, mengapa mereka pakai 2 sayap untuk menutupi mata mereka, muka mereka? Karena yang mereka lagi lihat sekarang di depan mereka adalah Allah yang kemuliaannya jauh melebihi apapun. Anda bisa bayangkan, ini serafim yang bercahaya, yang sangat berkilauan, tapi tidak tahan di depan cahaya kemuliaan Allah. Mereka tutupi, mereka punya wajah. Dan ini wow, luar biasa. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu lebih besar dari apapun, saudara. Bahkan ini malaikat serafim yang sangat bercahaya sekalipun tutup muka mereka karena gak sanggup lihat cahaya kemuliaan Tuhan. Itu wow, saudara, itu wow. Dan yang lebih menakjubkan lagi, saudara, ya saya bilang, dia melihat dan dia mendengar di antara para serafim ini katakan satu dengan yang lainnya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Wow. Dia bilang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Anda tahu kudus itu artinya terpisah, terpisah atau khusus. Saudara, Anda akan temukan dalam Alkitab ada banyak atribut Allah. Allah itu baik, Dia itu murah hati, Dia itu panjang sabar, ya kan? Allah itu adil. Anda boleh temukan ada banyak atribut tentang Allah. Tapi untuk atribut yang satu ini, kudus, lihat,
Tidak ada satupun atribut yang diulangi 3 kali seperti kudus. Anda baca tidak ada ditulis baik, baik, baiklah Allah. Kasih, kasih, kasihlah Allah. Adil, adil, adil Allah. Tidak ada. Tapi Anda akan temukan kudus, kudus, kuduslah Allah. 3 kali lipat. Saudara, dalam posisi ini kita akan tahu bahwa posisi Allah, kualitas Allah itu jauh lebih dari apapun. Dia terpisah jauh. Dia punya tempat itu jauh. Kategori Allah adalah kategori di luar kategori. Kudus, kudus, kuduslah Allah. Wah, haleluya. Dan ketika Yesaya melihat pemandangan ini, Yesaya bilang bahwa kemudian bergoyanglah alas ambang pintu. Rumah itu penuh dengan asap. Dan saya mau bilang buat Anda, hadirat Allah akan menggoncangkan Anda. Hadirat Allah akan menggoncangkan Anda. Dimanapun Anda berada, hadirat Allah, ketika Anda ketemu dengan Allah, hadirat Allah akan menggoncangkan Anda. Kemarin kami berdoa, doa hamba Tuhan. Dan ada hamba Tuhan yang dikasih penglihatan sama Tuhan, image. Dan seperti Tuhan ngomong buat dia, goncang, goncang, goncang. Dan hari ini saya percaya bahwa tidak kebetulan kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Dan Tuhan juga ngomong yang sama. Hadirat Allah akan menggoncangkan Anda. Ketika Anda hidup berdosa, dengar baik-baik. Ketika Anda hidup berdosa, hadirat Allah akan menggoncangkan Anda. Roh Kudus akan menggoncangkan Anda. Tujuannya cuma satu, untuk buat Anda sadar. Tidak akan ada orang yang tahan dalam hadirat Tuhan. Tidak akan ada. Hadirat Tuhan akan membukakan semua hal. Dia sombong. Di hati. Dalam hadirat Tuhan, semuanya dibukakan. Hadirat Allah akan menggoncangkan Anda. Kita baca ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Celakalah aku. Dari ini dalam Alkitab berbahasa Inggris ya. Dan dibilang ini, woe is me. Dan dalam Alkitab berbahasa Inggris, waktu Yesaya lihat pemandangan ini, dia nggak bilang, wow is me. Dia bilang, wow is me, wow is me. Itu artinya habis beta, hancur beta. Ya, itu wow is me. Dia nggak bilang, wow is me. Karena dia tahu di hadapan hadirat Tuhan, berhadapan dengan Tuhan itu bukan hal yang biasa-biasa, saudara. Kalau Anda baca, saudara, setiap dalam Perjanjian Lama, setiap orang yang ketemu dengan Tuhan langsung, setiap orang yang ketemu dengan Tuhan langsung, salah satunya dia pasti mati. Makanya waktu orang sentuh Tuhan, orang ketemu dengan Tuhan, mereka tahu bahwa itu malapetaka di depan mereka. Dan waktu Yesaya lihat Tuhan, dia bilang, celakalah aku. Celakalah aku. Dalam bahasa lain dipakai kata, terkutuklah aku. Celakalah aku. Terkutuklah aku. Karena hadirat Allah menunjukkan kepada Yesaya siapa itu Allah. Tadi saya bilang, saudara, Allah itu punya tempat jauh terpisah. Level. Tidak selevel. Hadirat Allah menunjukkan kepada Yesaya siapa itu Allah. Cukup dengan hadiratnya, belum ngomong. Hadir saja, datang saja, itu sudah menunjukkan siapa itu Allah. Dulu kalau kami dengan almarhum Pastor John, kalau kami di kantor kami lagi asik ngomong apa-apa, ngomong gitu. Pas Pastor John tiba, langsung semua cup. Semua cup. Padahal kita lagi ngomong dia baik-baik gitu. Tapi pas Pastor John tiba, buka pintu masuk langsung semua syup. Volumenya langsung syup. Pastor John belum ngomong apa-apa, baru hadir. Belum ngomong, tapi semua hamba Tuhan merasakan hadiratnya. Saudara, hadiratnya menunjukkan siapa dia. Sama seperti Allah, hadirat Allah menunjukkan siapa Allah. Gak perlu ngomong. Dan Yesaya tahu ini, Yesaya lihat ini, saudara. Dia lihat Allah gak perlu ngomong. Dia tahu siapa Allah. Wow, dalam kemuliaan Allah. Dan kalau Anda baca, dia bilang gini,
celakalah aku karena aku orang yang najis bibir. Saudara, ini ada yang aneh gitu. Karena Yesaya adalah nabi dan kekuatan terbesar bagi Yesaya adalah mulutnya. Karena dia mengajar dengan mulutnya, ya kan? Ya, dia bukan bisu, dia. Ya. Kekuatan terbesar Yesaya adalah mulutnya. Tapi bisa lihat waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia bilang apa? Celakalah aku seorang yang najis bibir. Ini seorang nabi yang memperkatakan suara Tuhan. Tapi dia bilang celakalah aku orang yang najis bibir. Tadi saya bilang, saudara, di hadirat Tuhan semua Anda digoncangkan, semua kita digoncangkan, semua hal dibukakan. Saya bilang celakalah aku karena aku seorang yang najis bibir. Harusnya bagi saya kekuatan dia itu mulutnya. Tapi di hadirat Tuhan semua kita akan tahu bahwa semua kekuatan kita, semua yang kita miliki tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak berarti di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang kita lihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Karena ini bukan inti saya. Terakhir saya akan sampaikan intinya. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, yang tadi bilang najis itu, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Karena hadirat Allah akan menghancurkan Anda. Hadirat Allah akan menghancurkan Anda. Dan lihat, saat Yesaya melihat dirinya di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengirimkan salah seorang serafim dengan bara yang terbakar. Tahukah Anda apa yang ada dalam pikiran Yesaya pada saat itu? Yang saya pikir adalah penghakiman. Karena dalam penyanyi lama, api selalu ngomong soal penghakiman, hukuman. Okay? Dan saya pikir bahwa dia akan dihakimi karena dosa-dosanya. Yesaya mengerti bahwa dia harus dihukum karena semua itu. Dan api Tuhan sekarang sementara berjalan menuju dia. Dan saya bilang, saudara, ini api bukan api yang biasa. Ini bukan api yang biasa. Ini api yang saya lihat, yang saya lihat sementara berjalan menuju dia. Dan dalam pikirannya dia tahu bahwa dia akan dihakimi, dia akan dihukum. Serafim yang atributnya api, bayangkan bara di atas mezbah, dia harus ambil bukan dengan tangannya. Kata kita, diambil dengan sepit. Ini malaikat yang kita tahu kudus. Atributnya api. Tapi ketika ambil bara ini untuk disentuh pada mulut Yesaya, dia harus ambil pakai sepit, menggunakan penjepit. Tadi saya bilang, saudara, Allah, kekudusan Allah itu di level yang lain. Lalu kemudian ini serafim dia datang, dia mendekati Yesaya dengan api Tuhan di tangannya. Tapi anda lihat bahwa bara yang dibawa oleh serafim ini itu diambil dari atas mezbah. Nah, apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat pengorbanan untuk dosa. Mezbah adalah, ini ngomong soal tempat penebusan. Ini ngomong soal tempat pengampunan. Jadi ketika bara menyentuh mulut Yesaya, dan serafim berkata bahwa dia, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Ini bara yang diambil dari atas mezbah, tempat penebusan dosa, tempat pengampunan. Ini bara telah menyentuh bibirmu. Dan lihat, semua kesalahanmu telah dihapus dan semua dosamu telah diampuni. Hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, Allah menyucikan dan membersihkan kita. Dikatakan bahwa dosa Yesaya telah diampuni. Kalau dalam Alkitab berbahasa Inggris dipakai kata sudah dibayar. Jadi waktu serafim bilang, ketika bara ini menyentuh bibirmu, dosamu diampuni, kesalahanmu sudah diampuni. Dalam bahasa Inggris bilang, semuanya sudah dibayar. Waktu itu Yesaya sama sekali tidak tahu siapa yang membayar semuanya. Tapi kalau Anda baca kitab Yesaya sampai di pasal 53, akhirnya Yesaya tahu bahwa siapa yang membayar
semua hutang-hutangnya. Saya tahu siapa yang sudah membayar semua dosa-dosanya. Maka dia bilang dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, Yesaya pasal yang ke-53, demikian firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Semua dosa, semua hutang Yesaya sudah dibayar. Dan pada pasal 53 dia menuliskan pribadi ini yang menunjuk kepada Yesus yang ternyata pada waktu itu membayar semua dosanya, sehingga api itu harusnya menjadi api hukuman bagi saya, tidak menghukum dia, tapi menebus dia, memulihkan dia, menyucikan dia. Wow. Dan dengar baik-baik, semua dosa, semua kutuk, dan semua sakit penyakit Anda diselesaikan di hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, semua dosa Anda, semua kutuk, semua sakit penyakit diselesaikan di hadirat Allah. Semuanya diselesaikan di hadirat Allah. Saudara, bayangkan jika Anda punya hutang, lalu teman Anda datang dan dia bilang gini, bro, tadi saya lihat di meja kamu ada hutang, ada surat hutang, dan saya sudah melunasinya. Kira-kira apa yang menjadi respon Anda? Kira-kira apa respon Anda? Bagaimana Anda berespon? Kalau hutang Anda cuma 50.000, ya paling Anda bilang, bro terima kasih, thank you bro, terima kasih, terima kasih. Mungkin terima kasih sudah cukup. Tapi bagaimana kalau hutang Anda 50 juta, lalu teman Anda melunasinya? Apa respon Anda? Mungkin Anda akan bilang gini, bro, beta bisa bikin apa untuk melunasi akang? Beta bisa bikin apa untuk balas Ale punya kebaikan? Bro, apa yang bisa aku buat untuk balas kebaikanmu? Ini konteks dari Yesaya ketika dia ketemu dengan Tuhan, ketika dosanya semua diampuni, ditebus semuanya. Dan lihat dalam ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Lagi, ketika semua dosa Yesaya diampuni, Tuhan ngomong buat Yesaya gini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Tuhan bilang buat Yesaya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Karena ketika semua hutang Yesaya diselesaikan oleh Tuhan, waktu Tuhan bilang, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku? Waktu Yesaya dengar itu, Yesaya langsung bilang, Lord, it's me, send me. Ketika semua hutang Yesaya ditebus, dilunasi, tanpa panjang lebar, ketika dia dengar Tuhan bilang, siapa yang mau kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Yesaya bilang, Lord, it's me, send me. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dari ini orang-orang yang tahu diri dengan kebaikan Tuhan untuk dia. Ini, dan lihat orang-orang yang ketika dosanya diampuni, dia tahu apa yang harus dia buat untuk membalas kebaikan Tuhan. Ini orang-orang yang tahu membalas kebaikan Tuhan, budi baik Tuhan. Karena ketika Anda mengalami kekudusan Allah, ketika Anda melihat besarnya kasih karunia Allah buat Anda, ketika Anda akhirnya melihat bagaimana berdosanya Anda, dan pada waktu yang bersamaan Anda diampuni, semuanya dibayar oleh Allah, maka hanya satu respons kita, Tuhan, apapun yang Tuhan katakan, saya akan lakukan. Kita lihat setelah Yesaya mengalami kasih karunia Allah, yang mendengar Tuhan berkata, Yesaya, aku punya sebuah pekerjaan buat kamu. Aku punya sebuah misi. Kira-kira siapa yang mau aku utus? Dan saya bilang, Yesaya dengan segera bilang, Tuhan,
ini aku, utus aku. Ketika dia ketemu dengan Tuhan, tidak ada tawar-menawar. Ketika ketemu dengan Tuhan, ketika segala sesuatu diselesaikan, tidak ada tawar-menawar antara Yesaya dengan Tuhan. Tuhan, ini aku, utus aku. Saudara, Yesaya menjadi sangat berani, saudara. Dia menjadi sangat berani. Perjumpaan Anda dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, membuat Anda menjadi orang yang sangat berani. Dan gini loh, secara logis, kalau orang tawari Anda pekerjaan, pasti Anda akan ingin tahu lebih rinci, ini pekerjaannya apa, ya kan? Gajinya apa, saya harus bikin apa. Oke. Apa sih keuntungan yang bisa saya dapatkan, apa sih manfaat, apa sih benefit yang bisa saya terima dari pekerjaan ini. Logisnya seperti itu, kalau orang tawarkan Anda pekerjaan. Tapi Anda lihat, ketika Tuhan bilang, siapa yang mau aku utus? Yesaya tanpa negosiasi, dia bilang, Tuhan, minta. Tuhan, ini aku. Lord, it's me, send me. Dia angkat tangannya dan dia kasih dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Tanpa menanyakan apa pekerjaannya. Dan barulah, lihat, barulah setelah Yesaya bilang, Tuhan ini aku, utuslah aku. Baru Tuhan kasih tahu apa deskripsi pekerjaan, misi Tuhan bagi Yesaya. Tuhan bilang gini, oke Yesaya, terima kasih kamu sudah bersedia. Tapi maaf, pekerjaan yang aku ingin kamu lakukan, dengarkan baik-baik Yesaya. Ini pekerjaan yang mau aku sampaikan ke kamu dan aku ingin kamu lakukan. Yesaya, kamu akan berjalan, kamu akan berkhotbah selama 30 tahun. Namun tidak akan ada orang yang mendengarkan. Yesaya, kamu akan menginjili, okay? Tapi kamu akan lihat orang-orang Yehuda pada masa itu tidak mendengarkan apa yang engkau sampaikan. Yesaya, kamu tidak akan menikmati segala macam bentuk kekayaan, kenyamanan. Mungkin satu yang baik adalah kamu bisa menulis kitab ini dan ini boleh menjadi berkat buat orang lain. Tapi seumur hidupmu engkau akan dianiaya. Dan saya yakin kalau awalnya Tuhan sudah berikan deskripsi pekerjaan ini bagi Yesaya, mungkin dia akan pikir-pikir. Bisa lihat, karena dia tahu dosanya diampuni, semua dibayar lunas, tanpa pikir panjang dia angkat tangan. Baru Tuhan bilang, you akan seperti gini. Kamu khotbah. Oke. Saya tidak ada satu orang pun yang akan buat kamu. Yesaya, kamu akan khotbah. Tapi nggak akan ada orang yang bilang gini, terima kasih pastor, khotbahnya wow, saya sangat diberkati. Terima kasih pastor. Tuhan bilang buat Yesaya, selama kamu hidup, kamu tidak akan menerima tepuk tangan. Selama kamu khotbah, nggak akan ada orang yang bilang, wow terima kasih pastor Yesaya, khotbahnya sangat luar biasa. Tidak akan ada. Karena kalau Anda baca sejarah bangsa Yahudi, Yesaya pada akhirnya dimasukkan dalam sebuah loh kayu, lalu dipotong, dibelah menjadi dua. Yesaya semasa hidupnya dia tidak peduli mau diundang khotbah atau tidak peduli. Dia sampaikan Injil, dia sampaikan firman Tuhan untuk siapapun yang dia temui, dimanapun dia ketemu dengan siapapun mereka itu, orang kaya, orang miskin, orang besar, pejabat, siapapun. Dia tidak peduli, dia sampaikan Injil. Dia tidak pernah pikir, dia nggak butuh tepuk tangan, dia nggak butuh pengakuan. Yang dia tahu karena dosanya diampuni, ditebus, disembuhkan, dia hanya lakukan apa yang Tuhan mau. Sebarkan Injil, sampaikan firman Tuhan. Dia tidak butuh pujian, tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh saudara. Maka kita bilang dia setia sampai dia mati. Dimasukkan dalam sebuah loh kayu, lalu itu loh kayu dipotong, dibelah menjadi dua. Sampai dia mati, dia setia memberitakan Injil tanpa butuh tepuk tangan orang. Dia nggak perlu orang punya pujian, dia nggak butuh. Kita bilang ini nabi yang menderita seumur hidupnya. Tapi buat saya tidak masalah. Yang paling penting adalah Injil Allah disampaikan. Yang paling penting adalah Tuhan dikenalkan buat orang lain. Karena Anda maukah seperti begitu? Kita nggak butuh pujian. Anda nggak butuh pujian dari gembala. Wah mantap, bawa jiwa. Anda nggak butuh. Anda tahu karena Anda ditebus. Anda tahu rumah tangga Anda dipulihkan. Anda tahu karena Anda disembuhkan.
tanggung jawab Anda sampaikan Injil. Beritakan Injil, gak butuh tepuk tangan, tidak butuh. Amin, amin. Bilang buat orang di kiri kanan seperti saya. Suaranya semakin pelan ya. Saudara, betul saudara. Saya pribadi ketika merenungkan firman Tuhan ini, saudara, saya benar-benar juga ditampar, saudara. Kadang-kadang orang berkhotbah kan orang ingin, Pastor terima kasih khotbahnya sangat luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Yesaya tidak menerima satupun pujian selama 30 tahun. Dia berkhotbah. Dia gak butuh orang mau undang dia khotbah tak? PGP. Yang dia tahu, saya melayani Tuhan sampai saya mati. Saya injili orang sampai saya mati. Dimanapun saya ada, di kantor di mana di kampus saya punya tugas sampaikan Injil. Kenapa? Karena dosa saya dibayar lunas sama Tuhan. Ya, saya tahu itu. Perempuan Samaria ketika ketemu dengan Tuhan Yesus di Frigi Yakub, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan apa yang dia buat? Semua orang tahu ini perempuan bukan perempuan yang baik-baik, ini perempuan gak beres. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan, kita bilang dia ke kota. Dia ceritakan buat semua orang satu kota, siapa itu Yesus. Dia gak malu-malu. Karena kalau Anda ketemu dengan Tuhan hari ini, Anda ketemu dalam hadirat Tuhan di hari ini, karena jangan malu-malu untuk menyampaikan kabar Injil. Anda gak perlu rasa kecil, saudara. Tapi pastor, saya di gereja, saya di kantor, saya cuma bawahan. Tidak peduli. Kalau Anda berjalan dalam hadirat Tuhan, Anda dikasih kuasa, Anda dikasih kunci. Tidak peduli siapapun dia. Sampaikan Injil buat orang itu. Oke, sampaikan kabar sukacita buat dia. Sampaikan bahwa ada satu pribadi yang mengasihi dia. Namanya Yesus. Tidak peduli siapapun dia. Dan saya berdoa orang-orang hebat yang ada di tempat ini, di kantor-kantor, karena dimanapun Anda berada di tempat itu, sampaikan Injil. Paulus, saudara, dia gak peduli. Orang cari dia untuk bunuh dia, tapi dia gak peduli. Buat saya, for to me, to live is Christ and to die is gain. Buat Paulus ketika dia ketemu dengan Tuhan, dia bilang, gak peduli saya punya hidup, yang penting Injil Yesus, Injil Kristus disampaikan ke Eropa, ke Asia. Dia gak peduli, saudara. Dia gak peduli. Yang penting Injil disampaikan. Paulus, wah itu luar biasa, bahkan sampai mati, saudara. Dan semua murid Yesus, semua rasul mati martir. Saudara lihat, yang penting Injil bisa disampaikan. Ini orang-orang yang tahu diri, ditebus, rumah tangganya diberkati, dikasih makan sama Tuhan, punya anak-anak diberkati, bisa sekolah, yang sakit disembuhkan. Bisa balas apa coba? Yang Anda gak bisa bikin, Tuhan bikin buat Anda. Sekarang yang Anda bisa bikin, hanya sampaikan Injil buat orang lain. Beritakan kabar sukacita buat orang lain. Amin. 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 Kita boleh bilang buat orang di kiri kanan, diberitakan Injil. Haleluya. Haleluya. Jadi saya percaya bahwa mulai dari hari ini tidak akan ada orang yang malu-malu untuk ceritakan Injil, amin. Ya, mulai hari ini tidak akan ada orang yang takut untuk beritakan Injil, amin. Karena hadirat Tuhan bersama-sama dengan dia, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Ya, saudara, ini akhir dari pasal ini. Selesai, saudara. Ayat yang ke-13, bagian terakhir, bagian C, dikatakan gini. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Jadi ini adalah apa yang Tuhan katakan. Yesaya, Israel akan menjadi seperti pohon yang ditebang. Yang akan tersisa hanyalah tunggulnya. Tetapi dari situ akan keluar tunas yang kudus. Aku akan melakukan pekerjaan kudusku dari apa yang tersisa. Dan dari tunas kudus inilah kita bisa melihat bahwa kisah Israel terus berlanjut. Dan dari tunas kudus ini, Yesus akhirnya lahir. Dan dari tunas kudus ini, gereja akhirnya muncul. Dan dari tunas kudus ini, keselamatan disampaikan untuk Anda dan saya. Tuhan tidak pernah berjanji
bahwa ketika Anda memberikan diri Anda untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semua yang Anda butuhkan. Seperti saya tadi. Nah, dia nggak butuh semua kenyamanan. Dia nggak butuh pujian. Dia nggak butuh tepuk tangan. Saudara, saya ingat Pastor John. Saudara bilang gini, buat kami semua hamba Tuhan, lakukan saja, bikin saja. Semua yang bisa kalian bikin, bikin aja. Dan kami sendiri melihat, dan Anda pun melihat bahwa beliau bekerja, saudara, beliau melayani Tuhan tanpa butuh tepuk tangan. Gak butuh pengakuan. Gak butuh pujian. Beliau bikin aja, bikin aja. Beliau gak butuh orang kasih pujian buat beliau. Beliau gak butuh orang tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Pastor John. Enggak. Sampai akhir masa hidupnya. Seperti saya. Mungkin orang gak tepuk tangan buat beliau. Kasih penghormatan buat beliau. Enggak. Tapi sampai akhir hidupnya beliau melayani Tuhan. Ini orang yang tahu diri. Ditebus sama Tuhan. Rumah tangganya diberkati. Disembuhkan oleh Tuhan, bekerja. Berarti saya bilang, saudara, saya sendiri ditampar, saudara, waktu saya renungkan firman Tuhan ini. Saudara, yang Tuhan kasih adalah harapan bagi kita. Semua rasa sakit, semua air mata, semua pengorbanan kita satu saat itu akan dibayar. Ketika harinya datang, ketika masanya datang, semua itu akan dibayar. Hari itu mungkin belum datang, masa itu mungkin belum datang, tapi dia segera akan datang. Dan ketika Tuhan datang, semua kita, Anda dan saya yang sudah kasih air mata buat pekerjaan Tuhan, pengorbanan buat pekerjaan Tuhan, semua kita akan dimuliakan bersama Bapa di sorga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Ya benar saudara. Maukah Anda seperti Yesaya? Maukah Anda seperti Yesaya? Halo, semua yang kita miliki, it belongs to God. Semua yang kita punya itu punyanya Tuhan. Istri kita dikasih sama Tuhan. Suami kita dikasih sama Tuhan. Pekerjaan kita dikasih sama Tuhan. Usaha kita dikasih sama Tuhan. Anak-anak kita dikasih sama Tuhan. Anda mungkin sakit, tapi di gereja ini Anda disembuhkan Tuhan. Lalu apa yang sekarang bisa kita buat? Sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara, dalam perjumpaan dengan Tuhan, ketika Anda ketemu dengan Tuhan, pasti akan ada yang berubah dari hidup Anda.